Hadirin, jadi kalau Allah diduakan dengan Tuhan yang lain nggak bakal ada ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Ini kabar gembira nih. Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berbuat dosa teramat besar. Yang kedua hadirin, kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya ini sih adik kakak saja, musyrik kafir. Kalau kafir ingkar kepada ketuhanan Allah, memang dari awalnya dia tidak beriman. Kalau musyrik sempat beriman tapi menduakan. Nah, ini sendiri Allah sebutkan dalam Ali Imran 91. Bahkan ini kayaknya udah sering ayat ini saya sampaikan, karena orang ini punya kekayaan emasnya sepenuh bumi, Bapak Ibu. Emasnya sepenuh bumi, lautan jadi emas, pohon-pohon jadi emas, bebatuan jadi emas, sepenuh bumi. Coba kita lihat. Begitu Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah contoh kepada hamba-hambanya. Jangan kamu ingkar kepada ketuhananku. Kalau kamu punya kekayaan bukan cuma 4.000, 3.000 triliun, emas sepenuh bumi. Kan orang paling kaya di dunia, si Mr. Bill Gates, Jeff Bezos, ataupun si Elon Musk yang punya Tesla itu, masih di bawah 4.000, 3.000 triliun kekayaannya. Ya, Pak Eka, kalau Pak CT berapa? 70 T gitu. Ya, maksudnya di bawah itu kan. Atau Mr. Michael atau si Tommy Winata dan 9 naga yang punya macam-macam itu kan masih di bawah 600 triliun. Coba aja buka di Google. Artinya kekayaan orang Indonesia pun belum sampai 1000 T, Pak. Belum sampai 1000 T. Ini Allah sebutkan Ali Imran 91, kekayaannya bukan pakai triliun, Pak, tapi apa? Emasnya sepenuh bumi. Coba lihat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, tuh lihat, pakai inna ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kuffar, dalam keadaan kekafirannya. Fala yuqbal min ahadihim, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun mempunyai emas sepenuh bumi, walau iftadabih, dan dia mau tebus, dia mau bayar, dia mau beli ampunan Allah di akhirat. Ya Allah, saya beli ya Allah ampunanmu dengan emas sepenuh bumi karena saya tidak beriman. Allah katakan tidak akan bisa. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, enggak bakal ada penolong lagi. Nanti Bapak Ibu kita akan saksikan bukti ayat As-Sajdah ayat ke-12. Coba kita buka surat ke-32. Ini mereka di akhirat minta balik. Ya Allah, balikan lagi saya, Allah, ke Grand Wisata. Mau ngapain? Mau beramal soleh? Enggak bisa, Mas. Nggak bisa, Pak, Ibu, nggak bisa. Ini udah alam akhirat. Emangnya dulu nggak pernah ngaji kamu di klaster Raudhah itu? Di klaster Citrus gitu ya. Nggak bisa. Coba kita buka nih. Surat ke-32 ayat ke-12-nya. Nih. Tuh. Walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan kamu akan melihat kepada orang-orang pendosa itu, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan pandangan mereka di akhirat di hadapan Allah. Ya Allah, apa kata mereka? Rabbana, ya Allah Tuhan kami, absarna, sekarang kami melihat betul neraka ada, surga ada, wasami'na, dan kami sudah mendengar langsung dari Engkau ya Allah. Apa kata mereka? Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah. Bapak Ibu, kembalikan ke dunianya bukan untuk berbisnis, bajak sawah, berdagang, cari uang, cari ini, bukan. Cuma na'mal salihan, beramal soleh lagi ya Allah. Inna muqinun,
Kami yakin sekarang. Yakinnya begini di akhirat, udah nggak jadi apa-apa itu. Nasi udah jadi apa? Ibaratnya begitu. Ya, nasi udah jadi bubur. Nanti menunya apa di Bapak Ibu-ibu? Lontong apa nasi uduk? Kayaknya belum pernah bubur di sini ya. Hadirin, nasi udah jadi bubur tuh nggak bisa balik lagi. Baik. Nah, ini diantaranya ya. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan murtad. Dilarang ya Bapak Ibu, naudzubillah, jangan sampai. Kita jaga anak cucu kita. Bahkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, kalau memang Anda orang menengah ke atas, fasilitas yang sangat wah, banyak itu. Anak kita bisa belajar bahasa Inggris, ngapal Quran, bahasa Arab. Ya. Ada pesantren Milbos untuk anak-anak kecil tuh, yang bayarannya masuknya bisa 50 juta, fasilitas bagus. Atau menghafal Quran di daerah Tawangmangu sana itu, di daerah Jawa Tengah. Daerah mana sih? Namanya pesantren Iskarima. Itu masuknya aja 34 juta. Uang SPP-nya sebulan 5 juta, 3 juta. Tapi anak-anaknya pinter ngapal Quran dan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya. Jadi kalau anak-anak kita mampu seperti itu, bismillah, pondokkan seperti itu. Bahasa Inggris dapat, pelajaran ilmu dapat, pelajaran umum dapat, ngapal Qurannya pun dapat. Ya. Pendidikan agama sudah kuat, nanti dia mau kuliah kedokteran atau yang lainnya silakan aja. Nggak kurang kita Pak, pesantren yang mewah pun. Ya. Nggak mestilah mondok di pesantren kami yang ya. Dan artinya kalau kita ya untuk menampung yang menengah ke bawah gitu. Artinya kalau Anda ada dana, anak kita cuma di sekolah ini di international school, nggak dapat apa-apa. Oke lah, bahasa Inggris dapat, di pesantren dapat bahasa Inggris juga, di Gontor lah katakan, nggak usah jauh-jauh. Yang dananya pun nggak begitu besar di Gontor, murah aja masuk Gontor. Cakep, pelajaran agama, hafal Quran. Anak-anak kita didik dari sekarang, nanti untuk besarnya mereka menjadi bisnismen, mau jadi apa silakan. Tapi iman dan tauhidnya sudah kokoh. Mati murtad, hadirin, Al-Baqarah 217. Apa ancaman Allah Ta'ala di sini? Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa orangnya yang murtad dari agama Islam? Dari pertengahan tuh kita baca, jangan dari awal terlalu jauh. Wa may yartadid minkum, siapa orangnya yang murtad minkum di antara kalian, andinihi, dari agamanya, dari agama Islam, fayamut, maka apabila mati, wahwa kafir, kalau murtad meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah, non muslim, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka orangnya yang habis tuh amalnya dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, Allah yang memvonis penduduk neraka kekal di dalamnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu mati dalam keadaan munafik akidah. Ya ini sih lebih berat ya. Mati munafik akidah lebih berat. Ini An-Nisa 145. Orang ini ngakunya muslim, tapi bertemu dengan orang Islam, ngaku muslim padahal hatinya kafir. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun Allah tegur, kamu nggak tahu wahai Nabi. Surat At-Taubah ayat 101. Penduduk Madinah di sekeliling kamu wahai Nabi banyak yang kebangetan sifat munafiknya. Casingnya casing muslim, hatinya kafir. Ini persis orang kayak begini, musang berbulu domba, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, musuh dalam sprei. Hadirin, coba kita lihat ini. Saya ini kan dulu orang Madinah, Pak. Pada zaman Nabi ada munafiknya tuh. Dia sholat zuhur bersama Nabi, sholat asar bersama Nabi, tapi tidak beriman. Coba dia buka tuh surat At-Taubahnya. Ini kan Nabi sendiri ditegur oleh Allah, kamu pun nggak tahu wahai Nabi, kamu nggak tahu isi hati seseorang itu, nggak tahu. Aku yang tahu, kata Allah. 101. Ya.
Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ada orang Arab Badui, orang Arab dusun, ya, munafiqun, yang jadi orang munafiknya. Bapak Ibu, ini munafiknya bukan perkataan anak-anak kita sama temannya di SMP SMA. Lo kenapa nggak mau makan di ibu kantin sono? Enggak, gue lagi selek sama ibu kantin. Bulan depan dia makan di situ. Teman-temannya bilang, lo munafik lo. Bulan kemarin bilang nggak mau makan di situ. Itu bukan munafik perkataan anak-anak kita kayak begitu. Itu munafiknya munafik yang omongan kita saja, bukan dalam hati yang dia kafir hatinya, casingnya muslim, sementara untuk menusuk umat Islam dari belakang. Ini dia Allah firmankan, hadirin, dalam At-Taubah 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Sebagian daripada orang Arab Badui ada yang munafik, wahai Nabi. Wa min ahlil Madinah. Lihat, dan sebagian penduduk Madinah maradu ala nifaq, keterlaluan, kebangetan sifat munafiknya. La ta'lamuhum, kamu enggak mengetahui wahai Nabi Muhammad. Allah katakan Nabi enggak tahu. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui siapa yang munafik itu. Tunggu aja, kami akan siksa 2 kali, kata Allah. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa 2 kali, kemudian kita akan kembalikan, kata Allah Ta'ala, ke dalam siksa yang azim, siksa yang besar. Nah, orang munafik kayak begini udah nggak ada ampunan lagi tuh. Ya, cuma hari ini kita nggak bisa mengetahui siapa munafik atau tidaknya. Nanti aja di akhirat sidangnya itu. 145, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. 3 dosa pertama aja udah berat. 3 dosa pertama saja sudah nggak ada ampunan. Ini yang nomor 4-nya, ini kan 4 macam nih. 3 aja udah berat gitu. Yang nomor 4 bukan cuma dikatakan masuk neraka, tapi kekal di keraknya neraka, basementnya neraka. Kita buka lagi ayatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada keraknya neraka. Walan tajida lahum nasira. Tidak akan ada seorang penolong pun di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, ini diantaranya puasa Ramadan mengekalkan iman kita. Yang kedua, itu masalah pertama. Masalah kedua, jam berapa sekarang? Penentuan 1 Ramadan. Penentuan 1 Ramadan, Bapak Ibu, hadisnya pastinya sih yang disepakati oleh para ulama melihat bulan sabit. Nanti metodenya juga ditambah dengan hitungan. Coba kita baca dulu. Idza ra'aitumuhu, Nabi bersabda, apabila kalian melihat bulan sabit, fasumu, masuklah 1 Ramadan, berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kalian melihat bulan sabit yang kedua lagi, fa'aftiru, berlebaranlah selesai puasa Ramadan. Fa in humma 'alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan, faqduru lahu, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Dalam hadis yang lain lebih jelas, fa'akmilul iddah, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban salasina, 30 hari. Hadirin, yang pertama, kita sebagai warga